berdiri di sini ada tujuannya Bapak Ibu. Kebetulan ada salah satu poin nilai dari modul 1.4, saya harus melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, jadi saya mau melakukan hal ini gitu ya. Saya Imas Mulyasari dari SD Cawang 12, saya adalah CGP Angkatan 8. Baik, selanjutnya Bu. Pak. Nah, dari tadi teman-teman Bapak Ibu udah rada boring ya, udah ngantuk-ngantuk sambil-sambil deh gitu ya. Saya mau sedikit melakukan ice breaking biar rada ingat lagi nih press lagi karena udah kelamaan di rumah. Saya mau ngasih tebak-tebakan berupa matematika. Jawabannya yang kompak ya. Jawabannya kompak. Jadi coba ya Bapak Ibu. Sekarang tanggal 6 dikali 7 dikali 2023 berapa? 6 dikali 7 kali 2023. Ada yang bisa menjawabnya? 42 37. Ada lagi 84.000. Tapi jawabannya salah semua. Jawabannya kan tadi udah saya bilang, jawabannya yang kompak ya. Jadi kalau saya tanya 6 kali 7 kali 2023, jawabannya yang kompak ya. Itu jawabannya itu Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu ya biar lebih konsentrasi. Jadi di situ jawabannya yang kompak ya, itu jawabannya. Kemudian sekali lagi kita melakukan ice breaking. Ini aja deh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, nanti di kelas kita bisa dengan kata-kata yang ajaib ya. Terima kasih, minta tolong, maaf, sama permisi. Kita bisa ganti dari kata-kata itu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi saya mau menularkan sedikit ilmu yang saya punya, karena di sini ada senior ya. Sedikit saya baru belajar gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kalau saya coba mentransfer sedikit saja yang saya punya. Berikutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Yang dapat dijalankan dengan cara menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah ada 6 poin yang mau saya coba tularkan ke Bapak Ibu guru, walaupun sedikit, tapi terus terang ketika saya mendapatkan materi ini, ternyata saya banyak terpukulnya. Seperti itu. Berikutnya Bu, Pak. Nah, lagi Pak, kayaknya ini. Nah, ini yang pertama tadi, yang poin pertama, disiplin positif. Cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Jadi di sini disiplin positif itu kesadaran diri bukan karena siswa takut gurunya, takut hukuman, takut diomelin gitu ya. Banyak faktor yang akhirnya membuat dia tertekan. Yang diinginkan dalam metode ini adalah anak-anak punya rasa disiplin, tapi dia sadar, dia bertanggung jawab, dia mengerti kenapa saya harus begitu, kenapa saya harus melakukan itu. Di situ yang ditekankan dalam
ini dalam disiplin positif. Bukan juga karena dia pengen pujian, pengen penghargaan, bukan. Gitu ya. Next, selanjutnya. Lanjut ya. Nah, disiplin positif itu muncul kayak tadi ya. Disiplin positif itu muncul karena adanya motivasi perilaku manusia. Saya kasih contoh. Saya dulu paling seneng banget di kelas saya. Kalau anak yang udah selesai, saya kasih permen. Tapi 5 orang pertama yang selesai kasih permen. Kemudian saya tidak sadar ketika saya memberikan penghargaan permen, tadi mas saya support aja gitu ya. Tapi ketika saya memberikan permen, ternyata sebenarnya saya sedang menyakiti mental anak itu sebenarnya. Mungkin bapak ibu, apa sih Bu Imas ngomong begitu gitu? Ya ternyata seperti itu. Pemberian penghargaan yang tidak benar terarah juga bisa menimbulkan down pada jiwa si anak. Anak malah jadi tidak bagus perkembangannya. Karena nanti orientasinya saya selesai cuma pengen dapat permen, saya selesai cuma dapat hadiah. Bukan saya selesai karena saya sadar saya harus menyelesaikan tugas ini dengan baik, seperti itu. Tidak munafik ketika anak-anak mengumpulkan, kita tidak koreksi. Bisa jadi di antara mereka mengumpulkan hanya untuk dapat permen, tapi ngasal, ngerjainnya nggak bener, cuman hanya reward itu aja, seperti itu. Jadi akhirnya motivasi perilaku manusia ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mereka melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya seperti itu ya. Daripada nanti saya dihukum, daripada saya nanti nggak dapat permen, daripada saya nanti dipanggil-panggil terus, akhirnya mereka berupaya melakukan hal-hal yang menurut mereka betul tapi tidak bertanggung jawab. Kemudian tadi ingin mendapatkan imbalan. Oh, kalau saya selesai nanti saya dapat imbalan. Walaupun di antara anak yang saya kasih reward 5 itu ada juga yang ini, enggak Bu, aku nggak mau permen. Memang aku harus selesai ini sesuai dengan tanggung jawab saya. Ibu periksa aja jawaban saya betul gitu. Tapi ternyata ada juga anak yang lain yang ketika tidak pernah dapat permen, dia akhirnya ke depan, Mas minta permen dong, saya nggak pernah dapat, katanya gitu. Kenapa kamu nggak cepat nyelesainnya? Kan saya nggak punya kemampuan untuk selesai cepat-cepat. Pukulan juga menurut saya. Benar juga, ternyata tidak bisa menilai anak sesuai dengan yang versi saya, gitu ya. Jadi anak tetap penilaiannya sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dia miliki. Itu. Kemudian untuk menjadi orang yang diharapkan adalah untuk menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dia percaya. Tadi contohnya saya bilang, saya nggak mau permen Bu, ini memang kewajiban saya, harus selesai, harus tepat, harus betul. Ini yang akan kita tumbuhkan. Jiwa seperti ini yang akan kita tumbuhkan, nilai-nilai menghargai diri sendiri. Jadi ketika dia memang on time mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat, dengan betul, sebenarnya dia sedang menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi malah dalam teori atau dalam modul yang saya pelajari, bahkan guru yang selalu memberikan reward sebenarnya dia menjerumuskan anak itu sendiri, gitu ya. Saya bilang, aduh serem juga nih, saya harus lebih belajar lagi, harus lebih selektif lagi. Bagaimana ketika kita memberikan sebuah penghargaan adalah penghargaan yang benar-benar memang layak untuk mereka yang mendapatkannya. Lanjut, ya kembali lagi motivasi perilaku manusia. Tadi kan kita mengharapkan untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kepercayaan pada mereka. Motivasi internal itu adalah motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi anak kebenaran, saya harus bisa, saya mampu, saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya melakukan ini karena memang saya hebat, gitu ya. Itu dari motivasi dirinya, bukan karena takut nanti saya nggak dapat permen, takut nanti saya dapat nilainya jelek, takut nanti dimarahin sama bu guru, enggak.
Ya. Terus hindari hukuman dan pemberi penghargaan berlebihan agar minimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Hindari, ya. Hukuman apa aja? Ayo, udah 5 menit, ibu udah bete nungguinnya, kamu gak kelar-kelar, nanti ibu suruh lari lapangan aja ya, gitu ya. Mungkin ada sebenarnya anak yang memang cuek, aku sih lebih baik lari lapangan daripada selesai kerja, kan gitu ada juga. Tapi ada anak juga yang, aduh 5 menit langsung keringatannya banyak, gemetar. Nah itu dia, jadi kita jadi memposisikan dua contoh siswa itu menjadi hal yang negatif untuk terbentuk kepribadian mereka gitu. Sementara yang kita inginkan adalah saya menyelesaikan tugas dengan baik adalah karena muncul motivasi internal yang ada dalam dirinya. Ya, jadi benar saya ketika belajar ini juga iya ya. Jadi kita banyak sekali kadang melakukan hal-hal yang menurut kita biasa aja, tapi ternyata tidak biasa. Menurut kita hal sepele, tapi ternyata itu pembentukan karakter anak sampai ke depannya. Apalagi di sekolah dasar, basic banget. Kelas 6 itu mempersilahkan anak-anak ke pintu gerbang yang lebih luas, SMP, SMA. Kalau kita tidak menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa sejak dia SD, maka dia akan terus menjadi orang yang ketergantungan atau dengan ketakutan. Selanjutnya, ini yang paling saya takut kalau bicaranya nih. Posisi kontrol seorang guru. Takut salah sebut saya ke yang lain gitu. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1, tipe penghukum. 2, membuat merasa bersalah. Tipe teman. Tipe guru pemantau. Dan tipe guru manajer. Saya sekilas jelaskan. Tipe penghukum yang guru dikit-dikit, awas ya kalau nggak selesai nanti ibu kurangi nilainya. Awas ya kalau begini nanti begitu. Itu tipe penghukum. Walaupun sebenarnya katanya lagi memotivasi biar kapok, biar dia terpicu ya menyelesaikan tugas, tapi ternyata kesananya tidak diperbolehkan. Kemudian tipe merasa bersalah. Kamu tuh ya, kalau kamu nggak begini, kamu tuh akan begitu. Jadi anak tuh bikin down. Iya ya, saya salah ya, gitu. Jadi harusnya tidak diterapkan malah kamu salah, gitu. Kemudian tipe teman, guru yang menganggap siswa sebagai temannya. Ya, nanti akan ada sedikit video untuk bisa lebih mengerti batasan-batasannya. Kemudian tipe guru pemantau yang memantau aja tapi tidak memberikan pokoknya saya tugasnya sebagai guru memantau anak begini begitu gitu ya, tapi tidak mengikuti prosesnya. Kemudian manajer. Tipe guru manajer adalah yang dia bisa memanage dirinya untuk menjadi seorang anak yang pandai juga memanage dirinya. Ya, jadi yang diharapkan adalah kita adalah seorang guru yang manajer. Lanjut Pak. Silakan Bapak Ibu perhatikan agar lebih paham. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman.
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak Posisi kepala merasa sekolah, bersalah. nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini posisi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video tadi, Bapak Ibu sudah bisa mengkoreksi diri sendiri. Saya masuk posisi kontrol yang mana, gitu. Tentu saja untuk proses yang paling baik, manajer kembali lagi tidak ada yang ujuk-ujuk bisa. Semuanya belajar, semuanya berproses. Tidak hanya murid, gurunya juga belajar berproses. Karena ada kalanya tadi, kayak saya sendiri, saya mungkin cenderung ke posisi penghukum dan pemantau. Walaupun ada sedikit-sedikit posisi teman, gitu ya. Ada tuh gitu, saya ada pernah begitu gitu ya. Tapi ya kembali lagi, ayo kita sama-sama dengan cerita tadi, dengan video tadi, kita menempatkan diri pada posisi yang seperti apa. Intinya adalah menciptakan anak-anak yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan sehingga motivasi intrinsik dalam diri itu benar-benar bisa bangkit, gitu ya, bisa berkembang. Anak melakukan hal 1, 2, 3, tapi dengan penuh kesadaran, dengan penuh kemandirian, dengan penuh keyakinan. Tadi Bapak Ibu melihat atau mendengar ada istilah keyakinan kelas atau sekolah. Kayaknya kita dari dulu nih tahunya kesepakatan kelas ya. Kita ributnya kesepakatan kelas. Apa-apa aja nih kesepakatan kelas. Tapi ketika saya belajar lagi, ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari kesepakatan kelas, yaitu keyakinan. Kalau dulu kesepakatan kelas kan kira-kira tata tertib atau aturan-aturan apa yang akan kita terapkan di kelas. Kita buat, anak-anak buat, nyusun, kemudian kita tulis, kemudian kita tempel dalam kelas. Ternyata tingkatan dari itu adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas mungkin hampir sama dengan kesepakatan kelas, tapi anak konsekuensi bertanggung jawab dengan keyakinan yang mereka buat. Dan ada solusi, seperti tadi contoh, kamu terlambat. Kenapa? Alarm gak bunyi. Terus bagaimana biar kamu gak terlambat? Alarmnya harus setel. Nggak cuma setel, karena kayak kita di rumah juga setel alarm, kitanya nggak bangun juga. Siapa yang bantu tanggung jawab di rumah? Kakak. Siapa yang tanggung jawab bantu ibu di rumah? Ibu. Jadi sampai benar-benar ada penyelesaian. Nggak cuma besok kok telat lagi, ada murid kita nih, besok kok telat lagi. Ya nggak ada yang bangunin bu, nggak selesai-selesai kayak begitu. Tapi akhirnya tumbuh dalam dirinya, motivasi dalam anak, saya sesuai dengan keyakinan kelas saya tidak terlambat, saya tidak boleh terlambat, saya harus masuk tepat waktu. Nanti kita ambil contoh anak-anak ketika upacara, ada yang tidak pakai topi, ada yang tidak pakai dasi, gitu kan. Nah, kembali lagi, ditanyakan kenapa dia tidak pakai topi, buru-buru, kenapa buru-buru, terlambat, kesiangan, kenapa kesiangan? Jadi merembet-merembet, seperti kasus kita kemarin yang anak upacara bendera. Kebetulan ada beberapa anak yang harus kami beri konsekuensi. Sebenarnya itu salah juga bu, tapi kami sedang mengingatkan orang tua juga dalam artian kolaborasi. Anak
harus upacara, tapi orang tua membiarkan, tidak membangunkan, gitu loh. Walaupun sebenarnya kembali lagi tanggung jawab adalah pada diri anak. Saya sendiri pribadi lebih suka menyelesaikan masalah walaupun masih anak SD, tapi anak dulu yang harus saya kondisikan, anak dulu yang harus saya beri masukan begini, begitu gitu. Karena apa? Yang punya tanggung jawab untuk pribadinya adalah diri anak itu, bukan orang tua. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini dia yang diharapkan kita adalah posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Teman-teman mungkin ada yang sudah mendengar kata restitusi, atau mungkin ada yang asing. Saya sendiri sebenarnya masih asing dengan kata-kata itu. Tapi ketika kita coba menggali lagi istilah restitusi, ternyata maknanya luar biasa. Jadi mungkin kalau kita mau kilas balik kembali, mungkin ada anak-anak yang orang tua backgroundnya broken home gitu, tapi dia bisa ke sekolah sendiri, dia bisa dia bisa berangkat tepat waktu, dia memanage dirinya tanpa memperdulikan latar belakangnya. Bukan tidak peduli ya, tapi dia coba start kuat dengan dirinya sendiri. Saya kemarin ambil contoh, ada di kelas 3, saya bilang dia selalu tidak masuk karena apa? Karena bajunya nggak pernah disetrikain ibunya. Sementara anak itu nggak pede kalau nggak disetrikain. Saya bilang kalau masalah setrika menyetrika mah ini memang bukan layaknya untuk anak segede gitu kan. Akhirnya saya coba panggil juga orang tuanya, saya cari informasi kenapa begitu. Ternyata orang tuanya memang punya sakit yang bagaimana gitu ya. Ya memang akhirnya tidak mampu, sampai orang tuanya juga menangis. Kemudian, kamu sebenarnya mau sekolah nggak sih nak? Mau bu, tapi aku malu kalau bajunya ini. Itu solusi kamu apa? Harus bagaimana? Saya bingung bagaimana itu bajunya gitu ya. Akhirnya bisa nggak kalau baju habis diambil dari cucian, kamu lipat, kamu taruh di bawah kasur atau gimana? Bisa. Jadi biar solusinya ditaruh situ dulu. Nanti kalau mamamu sempat bangun, setrika mamamu. Kalau enggak, udah rapi duluan karena ketindihan kasur. Gitu. Saya ngelihat semangat anak itu, oh iya, ternyata motivasi dalam dirinya, keyakinan dianya untuk ada selalu dalam kelas, bersama dalam kelas itu udah luar biasa. Jadi sebenarnya mental itu yang mau kita terapkan di anak-anak. Mereka anak-anak yang kuat, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bertanggung jawab pada dirinya. Jadi tidak ada yang, bu saya nggak masuk, kenapa? Mama saya lagi pergi kondangan, jadi saya di rumah ini. Ya, bukan yang seperti itu. Mereka yang memang tertarik datang ke sekolah karena dia punya rasa tanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Seperti itu. Ya, next Pak. Lanjut. Nah, tadi yang saya bilang, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tingkatannya udah ya, kesepakatan kita sepakati. Keyakinan sudah bertambah lagi dengan tanggung jawab dia untuk konsekuensi dengan keyakinan yang mereka pilih. Gitu. Baiknya nanti keyakinan yang seperti sudah kita lakukan ya, ditempel di kelas, ditulis di tempat yang ditaruh di tempat yang jelas yang mereka harus selalu baca. Yang mau kita tekankan adalah mereka mandiri, mereka berusaha untuk bertanggung jawab dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak. Nah, tadi permasalahan yang dihadapi anak itu pasti ada aja. Di sekolah kita juga pasti anak-anak beragam, anak-anak dengan latar belakang yang berbeda. Nah, ada segitiga restitusi. Ini digunakan dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Melalui 3 tahapan, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Kalau kita lihat dari contoh video tadi yang manajer, itu ketika anak telat, kamu ini telat mulu. Jadi kita cari dulu identitas latar belakang kenapa kamu telat. Kita gali dulu sama anak, kenapa kamu begitu? Kenapa
nggak ngerjain PR, gitu kan? Kita gali dulu apa, terus dia kasih alasan apa, anak kan dari jawaban-jawaban dia berkembang pertanyaan-pertanyaan baru yang bisa guru lontarkan. Saya nggak ngerjain PR bu, kenapa? Ibu saya nggak ada, kenapa ibu kamu nggak ada? Terus kenapa PR harus nunggu ibu kamu? Iya bu, karena ibu saya ya. Kita tekankan lagi, yang mengerjakan ini adalah kamu. Ibumu istilahnya hanya membantu saja. Terus jangan lantas, masa mau nungguin ibumu ya? Kira-kira ibumu adanya kapan? Jadi kita selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke selesai masalah, sehingga anak tersebut tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan baru. Jangan coba gini, saya nggak kerjain PR, cuma ditanya gitu sama Bu Mas, udah nggak apa-apa, besok nggak kerjain lagi, ya gitu doang. Paling nggak dikasih nilai. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang bertanggung jawab, bukan pengen nilai ya Bapak Ibu ya, tapi dia tahu arti sebuah pembelajaran, dia paham dan dia merasa akan senang, cinta datang ke sekolah gitu ya. Walaupun siapapun gurunya, nggak harus misalnya ada guru favorit atau segala macam. Tujuan dari restitusinya itu adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran sedikit tentang 3 tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan dengan video berikut ini. Silakan Pak. Siap pelajaran ya? Oke, kira-kira kalau makan di kelas pada saat pembelajaran itu perbuatan salah atau betul nak? Salah, iya. Ini kasusnya anak yang makan di kelas. Itu adalah perbuatan manusia. Ini juga kalau lapar pasti makan. Ya. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk makan. Iya. Kira-kira kalau salah, tapi dia ngerti saya salah apa. Pelajaran itu perbuatan yang salah atau benar ya? Salah. Kalau saya makan saya lapar. Tapi sebenarnya sudah mendapat kesepakatan makan di kelas. Pada Dia lapar apa? Kebutuhan. belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Mengarahkan anak tersebut makan boleh, tapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. 9. Berarti agar Fakih besok makan di kelas lagi harus apa ya? Harus sarapan dulu ya? Oke. Fakih masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa saja? Bertindak jujur. Kedua, benar ya. Terus yang ketiga, Tidak makan di kelas iya tidak makan di kelas. Apa? saat belajar. Iya jam pelajaran. Jadi ketika Fakih makan di kelas pada saat jam pelajaran itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Oke. Di sini Bu Guru tidak akan menghakimi Fakih, tidak akan menyalahkan Fakih, tapi Bu Guru akan membantu Fakih mencarikan solusi agar Fakih tidak makan di kelas lagi. Apa yang harus Fakih perbaiki agar Fakih tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran? Sarapan pagi. Iya sarapan pagi. Terus apa lagi? Harus tidurnya lebih awal ya agar tidak terlambat sekolah. Oke pintar. Nah sekarang kapan Fakih akan mulai tidak makan di kelas lagi? Hari ini? Besok? Iya oke. Fakih bisa? Iya. Fakih, Bu Guru hanya ingin Fakih menjadi anak yang taat aturan ya, anak yang pintar, anak yang bertanggung jawab. Pasti Fakih bisa. Ya? Oke bisa? Kelas dulu. Ketika dia makan di kelas, ditanya validasi ya, identitas dulu, kemudian divalidasi juga, dan yang ketiga ya diberikan solusi. Kalau bangunnya harus lebih cepat biar bisa sarapan dulu, atau tidak boleh makan juga karena melanggar keyakinan kelas yang merugikan juga dirinya sendiri dan orang lain gitu, seperti itu. Jadi ini yang mau saya sampaikan pada hari ini. Maaf bila banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.